Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pelatihan. Anggota kelompok 5 terdiri dari Yasmin Yulianti Moni, Maini Fazira Oktavia, Tri Purwanti, Siti Rahma Rumadaul, Maria Goreti Sakmuso. Pengertian pelatihan dalam manajemen mutu terpadu. Pelatihan adalah sesuatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik dengan pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Salah satu dari unsur yang paling fundamental dari TKM adalah pengembangan personil secara terus-menerus. Hal-hal yang dibutuhkan untuk diterapkan adalah pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Pendidikan berbeda dengan pelatihan. Pelatihan bersifat spesifik, praktis, dan segera. Yang dimaksud dengan spesifik dalam artian pelatihan berhubungan dengan spesifik dengan pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan praktis dan segera adalah bahwa yang sudah dilatihkan dapat diaplikasikan dengan segera sehingga materi yang diberikan harus bersifat praktis. Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan bersifat filosofis dan teoritis. Walaupun demikian, pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan yang sama, yaitu pembelajaran. Di dalam pembelajaran terdapat pemahaman secara implisit. Melalui pemahaman karyawan dimungkinkan untuk menjadi seorang inovator, pengambil inisiatif, pemecah masalah yang kreatif, serta menjadi karyawan efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu in-house atau on-site training dan eksternal atau outside training. In-house training berupa on-the-job training, seminar atau lokakarya, instruksi lewat media berupa video, tab, satelit, dan instruksi yang berbasis komputer. External training terdiri dari kursus, seminar, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh universitas, pelatihan privat, serta pelatihan yang diadakan oleh asosiasi dagang, organisasi profesional, lembaga, atau organisasi teknik. Berdasarkan kategori karyawan, pelatihan dapat berupa program orientasi karyawan baru, pelatihan umum, pelatihan peralatan, serta prosedur operasi. Faktor penyebab perlunya pelatihan. Yang pertama, agar tetap survive dalam pasar modern, perusahaan harus dapat bersaing secara global. Yang kedua, kualitas angkatan kerja yang ada. Yang ketiga, persaingan global. Yang keempat, perubahan yang cepat dan terus-menerus. Yang kelima, masalah-masalah alih teknologi. Penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh Yasmin Yulianti Moni. Baik, di sini saya Yasmin Yulianti Moni akan menjelaskan manfaat pelatihan bagi karyawan. Di sini sudah terdapat 8 manfaat pelatihan bagi karyawan. Yang pertama yaitu mengurangi kesalahan produksi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan atau memperbaiki kualitas. Yang keempat, mengurangi kecelakaan kerja. Yang kelima, meminimisasi biaya asuransi. Yang keenam, respon yang lebih baik terhadap perusahaan. Yang ketujuh, kerjasama tim yang lebih baik. Yang kedelapan, menunjukkan komitmen manajemen terhadap kualitas. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu metode yang digunakan untuk menentukan kebutuhan akan pelatihan. Yang pertama yaitu observasi. Manajer dapat melakukan observasi terhadap beberapa aspek pokok, apakah ada masalah atau tidak. Yang kedua yaitu wawancara. Manajer dapat mewawancarai para karyawan agar mereka mengungkapkan kebutuhan mereka berdasarkan keterampilan. Yang ketiga yaitu survei job task analysis. Dilakukan analisis terhadap aspek pekerjaan, aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu focus group. Kelompok karyawan tertentu diminta untuk membicarakan siklus kualitas mereka berkaitan dengan pelatihan. Yang kelima yaitu sistem saran.
sistem saran organisasi ini baik melalui kotak saran maupun saran secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Purwanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab kegagalan pelatihan, yaitu yang pertama pengajaran yang tidak baik, yang kedua materi kurikulum pelatihan yang tidak tepat, ketiga perencanaan yang jelek, keempat dana yang tidak memadai, dan terakhir kurangnya komitmen dari manajemen. Terima kasih, itu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.